Ya, teman-teman, ini bagian ke-11 ya. Bagian ke-11 teman-teman ya. Akhirnya tanggal 1 bulan 1 teman-teman tahun 2025 ya. Kita sudah ke bagian ke-10. Dan bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah lama bergabung, terima kasih ya senantiasa setia dengan channel ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya terus ya. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Terus yang telah nge-like, nge-share, terus yang memberikan komentar. Dari komentar itulah teman-teman kita memperoleh informasi teman-teman ya. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Semoga dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, tidak ada kelas, tidak ada komoditi saham. Ini adalah murni update saham, itu adalah emiten yang punya teman-teman sendiri. Baik, nanti kita kalau ada berpotensi untuk ditargetkan, kita akan up untuk di target. Sementara ini yang ditargetkan hanya yang berpotensi aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bagian 10. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi teman-teman ya. Oke, ada Adro teman-teman ya. Adro sudah dapat targetnya ya teman-teman ya. Sementara ini lagi ke bawah dulu. Nah, kita hapus teman-teman untuk 2489 nya kita hapus karena sudah terlewati. Oke teman-teman, ini ada support yang bagus ya di 2000 berapa sih ini ya, nih 2292 ya, sini seekor merah ya, nih 2282, tapi biarin aja, kalaupun tidak tembus nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini karena dividend trap aja teman-teman ya, 0,0065 gitu ya. Ini juga bagian dividen terus-terusan teman, luar biasa ya Adro ya. Buka buat pecinta dividen ya, saatnya teman-teman, saatnya kemarin waktu dia dividen trap, ambil aja, nanti nambah muatan lagi ya. Nah sementara ini ya si Adro-nya masih dibuang teman-teman sama bandar porennya ya. Bandar poren semenjak dia ngambil sebentar dia langsung ngebuang lagi, jadi penurunan ini adalah buangan daripada bandar poren ya. Tapi tenang, tanda-tanda kenaikan 2655 sama 2784 nya sudah terdeteksi, dan kemarin juga sudah mulai ketemu sedikit-dikit ya. Kalau ada koreksi wajar teman-teman. MA10 juga masih berada di atas candle ya. Ini kenaikan sementara ada ke arah di 2572. Oke, untuk bandar lokal juga sama, cenderung dia ada pembuangan teman-teman ya. Pembuangan kemarin pas tanggal 30-nya ada pengambilan sedikit ya. Cek ya, kita cek tanggal 30. Ini November, kadang-kadang suka lupa saya memindahin ya. Untuk domestik dulu deh, ada si Cece teman kita, kakak IP AI ya, udah pada ngambil ya. Terus untuk porennya bagaimana? Untuk terakhir di bursa dia masih ngebuang, ada RX makin buang teman-teman ya. Ini RX kalau udah nggak masuk ke sebuah emiten dan besar-besaran biasanya suka up teman-teman ya. Nah ini untuk ASIA AK, CBK sudah mulai masih, KI juga masuk, AG juga sudah masuk, cuma sedikit-sedikit yang paling banyak kata ASIA AK yang ngambil sama si BK ya. Kalau mereka ngambil ya tidak tanggung-tanggung teman-teman ya, udah semiliaran teman-teman ya. Jadi penurunan ini dimanfaatkan sama si AK sama si BK untuk ngambil. Nah teman-teman, bagaimana potensinya apabila dia ke bawah, biarin aja untuk menutup PR-nya. Saya pikir sih beli ke 2050 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menutup PR-nya. Jangan sampai nanti ke depannya setelah tinggi-tinggi bawa ke bawahin lagi ya. Lebih baik ini istilahnya dijemput dulu PR-nya, biar nanti pas ke atasnya punya harga tertinggi baru ya. Target saya untuk Adro ini 3670 dan 4090 ya. Untuk penurunannya saya pingin ke 2040-an, sama ini ada sedikit ya tadi kemarin tidak terdeteksi ya di 2000 berapa nih, 2000 berapa ini, 2000 berapa, 22780 ya, 2287 ya, 2280-an lah teman-teman untuk penurunannya ya. Untuk dapat dividen mah enak teman-teman, tapi cenderung biasanya kalau si Adro ini cepat up kok teman-teman, tenang aja. Makanya yang nyangkut-nyangkut di atas juga udah dapat dividennya kalau tidak cut loss ya. Tapi sayang jangan cut loss di emiten seperti ini teman-teman. Lebih baik teman-teman ambil dividennya gitu kan, nanti tunggu aja, nanti juga membalik ke atas kok, tenang aja. Makanya saya bilang menargetkan itu tidak tinggi-tinggi, hanya ke 4.000 aja, karena berdasarkan harga wajar 3.000 saya istilahnya berani untuk menargetkan ke 4.100. Kenapa? Karena kecenderungan akan ke sana. Di sana ada beberapa istilahnya yang harus dituntaskan untuk PR-nya teman-teman sama si Adro ini. Oke, untuk Adro masih cenderung aman, walaupun downtrend masih aman teman-teman ya. Untuk Adro ini santai kalau di Adro mah teman-teman, walaupun nyangkut ya. TAPG
TAPG ini menanyakan potensi daripada dividennya gitu ya. Kita hapus dulu deh nih. Penurunannya udah kejemput ya. Kita hapus. Penurunan juga udah kejemput di angka berapa nih? Ke angka 735 juga suka hapus. Nah, kenaikannya teman-teman perhatikan, kenaikan malah di angka sini lagi. Kenaikan ini ada gap teman-teman sini ya. Tapi karena sudah kesentuh, kita cari teman di atasnya. Ada enggak? Tanda-tanda teman-teman sini. Perhatikan di sini nih ada kecil. Kita gedein dikit deh. Oh, bukan teman-teman, ini bukan ya. Wow, hanya sini aja teman-teman, anak tanda-tanda sini nih. Di angka 846 di sini sudah ketembus di apa namanya? Di gapnya ya. Nah, area penurunan dulu deh. Nah, di 730 sama di angka, kalau digedein jelas banget ya, 714 teman-teman ya. Itu ada area penurunannya ya. Ini juga bandar lokal sudah ngambil lagi beberapa hari ini. Perhatikan bandar lokal ada di 24 Desember ya. Kita cek 24 Desember siapa yang ngambil untuk bandar lokalnya. Ada CC, YP, NI, YU. YU bagus teman-teman ya untuk yang ngambilnya ya, walaupun genap ribu. CC juga bagus kalau istilahnya, kalau foreign ya. Kalau lokal saya belum menemukan performa yang baik ya, karena CC itu banyak retailnya juga sama seperti YP, ada bandara juga, ada ya, ada retailnya juga, banyak retailnya. YP juga sama teman-teman ya, kecenderungan kalau si ngambil sebenarnya ini mungkin barang-barang antara CC sama YP ya. Tapi di sini terdeteksi bandar lokal terus ngambil, artinya ini mau di up ke atas boleh teman-teman ya. Ini juga sudah menuju MA10 nya sudah mulai ditembus ya. Tinggal tunggu konfirmasi apakah besok bikin si kepala merah akan lebih baik lagi, akan menuju ke atas. Kalau dia si candle kembar, kepala kembar, artinya dia mau ke bawah dulu, mungkin bisa menutup ke angka 715 nya teman-teman, ataupun ke angka pantulan 729 ya, mudah-mudahan ke arah situ. Untuk foreign bagaimana? Sebenarnya foreign masih akumulasi masih banyak teman-teman. Di tanggal berapa nih? 11 November teman-teman ya. TAPG ini 11 Novembernya bisa istilahnya banyak banget ngambilnya teman-teman untuk si TAPG ini. Jadi walaupun ada pembuangan cenderung tidak terlalu signifikan lah pembuangan teman-teman, dibandingkan pengambilan, lebih banyak pengambilannya daripada pembuangannya ya. Target TAPG ini di 946 teman-teman. Saya cenderung istilahnya di luar daripada harga bandar, harga wajarnya. Harga wajar kan cuma 711, saya menarikkan ke angka 946 teman-teman untuk TAPG ini. Kalau menanyakan potensi untuk dividennya, kita cek ya. Nah, sebelum kita cek untuk dividennya, perhatikan teman-teman, untuk 1 tahunan ini dia dalam posisi harga tengah dipantulkan ya. Artinya mantul di harga tengah. Kita cek 10 tahunan ini belum pernah menyentuh harga tengahnya untuk 10 tahunan. Jadi kecenderungan ini masih up teman-teman, masih up ya. Juga masih uptrend, jangan jebol ke MA 200 aja nih. MA 200 jebol bisa ke arah 671 di bawah harga wajar teman-teman ya. Baik, kita akan coba lihat untuk perkiraan aja teman-teman. Saya mau perkiraan aja, ingat ini hanya perkiraan hitungan kasar. Perhatikan teman-teman untuk wah ini udah gini teman-teman ya. Kenapa perkiraannya seperti apa gini? Kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan yang kemarin tahun 2023 itu 81 jumlah EPS-nya semuanya gitu ya, 81 berdasarkan hitung-hitungannya. Dia bagiin dividen 167, bayangin aja 167 teman-teman ya, 160. Berarti kan lebih daripada EPS-nya. Artinya apa? Berarti ini berdasarkan bukan hitung-hitungan seperti yang suka saya hitung ya. Berarti ini adalah bagaimana keputusan daripada seorang istilahnya pemilik emiten ya untuk RUPS-nya, maka disetujuinlah biasanya untuk dividennya berapa itu berdasarkan rapat RUPS teman-teman. Kalau kita perkirakan, kita dividen dulu deh, kita lihat 2024 91 sama 76 ya, 2 kali dia 2 kali bagiin dividen gitu ya. Yang gede lumayan teman-teman ya, 2021 22 hampir tidak absen teman-teman selama tahun 2021 22 23 24 dia sudah mulai turun terus istilahnya memberikan dividen yang baik teman-teman ya untuk si emiten ini ya. Jadi setiap tahun dia bagiin dividen. Nah teman-teman, kalau kita lihat EPS-nya teman-teman ini 108 ya. Ini juga bagian 1167, bagaimana ini saya ngitungnya teman-teman ya. Ini 167 aja udah bagian semuanya belum ini ya? Kita cek dulu udah bagian semuanya belum. 91 tambah 76 berapa? 1 ditambah 76 167, berarti udah semuanya teman-teman, udah semuanya dibagiin ya sama si
eh, TAPG ini ya 167 kan bener kan 167 bener sudah dibagiin semua. Kalau 167 perhatikan nih, dia dapat EPS tahun 2023 167 nih cuma 81, tapi dibagiinnya sampai di atas EPS ini gitu kan. Berarti ini persetujuan daripada rapat gitu kan, rapat RUPS ya. Jadi kita tidak bisa menentukan gitu, malahan kalau ini 100% aja hampir semuanya gitu kan dibagi ini aja 81 ngebagiinnya tahun 2023 167 gitu kan. Jadi ini nanti tergantung daripada RUPS-nya. Kalau mungkin kalau masih kecil contohnya EPS-nya 81 bagiin 20 nanti bisa saya hitung secara kasar gitu kan. Cuma kalau seperti ini 153% ya kalau dikalikan 108 berapa nih perkiraannya. Ini baru perkiraan ya. Baru perkiraan teman-teman ya. Contohnya ini 153 153%. Ininya 106 ya. Ini baru perkiraan aja teman-teman ya. Jangan ngikutin soalnya ini yang aslinya itu nanti ketika RUPS teman-teman ya. Jadi bagiannya bedanya sekitar berapa? 153 ya. Bisa jadi seperti ini teman-teman ya. 162 teman-teman, 162 rupiah ya. Cuman saya tidak mungkiri ya bisa ke angka segini ya. Soalnya tahun kemarin aja kan 167 gitu ya. Cuman beda berapa persen doang. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya lebih baik teman-teman nanti tunggu RUPS aja gitu, karena setiap tahunnya itu pasti berbeda teman, berdasarkan rapat umumnya gitu. Kalau rapat umumnya menyetujui 100% ya bisa jadi ini cuman 108 gitu. Kalau melebihi 153% ya cenderung dia lebih daripada ini gitu ya. Nah teman-teman seperti itu ya untuk biasanya pembagian. Kalau masih di bawah EPS masih bisa kita hitung, tapi kalau sudah begini ya ini adalah hak prerogatif daripada pemilik emitennya untuk ada istilahnya membagikan dividennya ya. Nanti dikumpulkan di rapat umum pemegang sahamnya ya ketika RUPS. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ini melebihi istilahnya melebihi EPS tahun 2003 cuma 81 perak, ini ngebaginya sampai 167 artinya melebihi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk keterangan daripada dividennya ya. Nanti kita akan coba hitung-hitung deh menggunakan rumus-rumus ya. Nanti kita cari untuk rumus dividen teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TAPG seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada UNSP ini soal dividen juga nih. UNSP ini UNSP kita cek deh. Katanya EPS-nya 777 gitu kan. Ini dapat X ya. EPS-nya berapa ini? EPS-nya betul teman-teman segini untuk TTM teman-teman. Untuk TTM-nya segini ya. Jadi ini sekarang itu menghasilkan 1,041 ribu rupiah teman-teman. Untuk revenue-nya dari 619 ke 693 cenderung stabil ya teman-teman. Untuk bukan stabil, cenderung hampir cuman beda belakangnya doang gitu ya. Ini keuntungan sampai 2,6 triliun ya. Dapatnya 693 teman-teman ya untuk revenue-nya. Cuman pas net income-nya 2,6. Nah, ini harus dipertanyakan dari mana nih duit seksorangan. Revenue-nya aja 693, ini dapat dapat net income-nya 2,6 triliun teman-teman ya. Nah, kalau dari hitungan ini sebenarnya teman-teman di sini nih. Triple 7 gitu kan. Cuman ya kalau teman-teman ini istilah 2,6 harusnya sudah nambah ke sini nih equity-nya ya. Minimal dia minusnya sekitar 2 gitu ya. 2 sekian, 2,1 ya, 2,1 lagi harusnya menurun ya. Di sini hutangnya sekitar 4,3 triliun teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau sudah begini kita harus dipertanyakan dulu ya. Revenue-nya itu 693 tapi net income-nya 2,6. Biasa aja dia menjual aset, bisa aja seperti itu gitu kan.
Nah, ini teman-teman mungkin di sini juga terlihat jelas bahwa si si UNPS ini terlihat jelas di sini equity-nya negatif gitu kan, equity negatif. Yang mudahan sih ini benar-benar penjualannya benar-benar. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman sih untuk UNSP ini ya banyak beritanya yang keluar ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih ini benar-benar dapat keuntungannya benar-benar gitu kan. Jangan sampai dia jual aset gitu ya. Karena kalau menurut revenue-nya aja cuma 693 miliar ya. Terus dia kalaupun menekan ya minimal 100%-nya gitu kan, tidak lebih daripada ini gitu kan, ataupun pas segini kalau tidak mengeluarkan istilahnya beban terlalu besar. Cuma net income-nya jadi 2,6 triliun ya luar biasa lah teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini benar-benar mendapatkan istilahnya istilahnya net income yang benar, yang bersih gitu kan. Jadi betul kalau kata teman kita di 770 itu betul ya. Mudah-mudahan dengan dapat net income 2,6 bisa mengurangi lah total equity-nya untuk kuartal 4-nya. Kita akan lihat kuartal 4-nya kalau selama ini kan 1, 2, 3, 4 kuartal dia rugi, kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1 sama kuartal rugi terus ya selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan kuartal 3 sama kuartal 4-nya ada positif. Jadi mungkin dia bisa lepas daripada istilah FCA-nya gitu ya, karena kan FCA-nya karena equity-nya negatif ya. Kalau secara harga sih masih stabil gitu ya. Tapi kalau istilahnya kalau si UNSP ini kan kena FCA karena apa? Karena equity-nya negatif ya. Dia juga berhasil naikin ke atas gitu, ditaikin gitu, bisa dinaikin ke atas, artinya sih ada bandarnya. Di setiap emiten Bakri itu pasti ada bandarnya teman-teman. Bakri, Mr. Harry, Mr. Pepe itu adalah ada bandarnya teman. Jadi dia walaupun di bawah pasti ke atasin lagi kok, cenderung santai aja kalau nyangkut di saham-saham Bakri teman-teman ya. Bahkan saham-saham Bakri mah ketika kena PKPU aja bisa dipertahankan. Coba teman-teman cerita saham Bumi gitu kan, sempat lumayan gitu kan beritanya sangar gitu. Cuman ya dia berhasil kembali lagi di bursa dengan pendapatan yang baik gitu, dan diperjualbelikan dengan normal lagi gitu ya. Nah ini juga mudah-mudahan seperti itu ya. Nah tinggal nunggu istilahnya kalau untuk UNSP ya tinggal nunggu pernyataannya aja gitu teman-teman ya, karena kalau dari berita-berita yang beredar itu betul semuanya kadang-kadang suka beda teman-teman ya. Setiap broker menyajikan laporan keuangannya suka berbeda-beda ya. Model di sini nih revenue-nya 1,8 triliun gitu kan untuk 9. Nah di sini kan 1,8 triliun ya. Tetapi kalau di punya saya kan hanya revenue-nya hanya 693, tidak terlalu atas, apa belum diedit atau bagaimana ya saya tidak tahu ya. 693 dapatnya. Tapi kalau di ini di mana? Di IPOT ya, di IPOT dapat revenue 1,8 triliun gitu teman-teman. Jadi sekali kadang-kadang berbeda-beda teman-teman ya. Di setiap emiten itu pasti berbeda-beda. Di setiap di setiap broker kadang-kadang berbeda. Kenapa? Karena mereka juga punya istilahnya perhitungan-perhitungan sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Nah ini juga revenue kan 1,7 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PR-nya sama nggak? PR rasionya 0,14. Harusnya sama sih kalau untuk PR rasionya 0,12 tuh teman-teman, lebih murah gitu kan. Jadi tergantung daripada brokernya teman-teman, perhitungannya mungkin mereka juga pakai pokoknya kalau broker itu lebih pintar lah daripada retail teman-teman ya. Karena mereka juga punya analis, punya ahli gitu kan. Kalau kita kan kadang-kadang bekerja sendiri aja gitu kan berdasarkan berita. Jadi kalau ada ketidaksesuaian paling berapa persennya sih teman-teman. Makanya teman-teman silahkan ikutin yang mana, semuanya baik kok. Semuanya juga pakai perhitungan, semua pakai rumus, semuanya pakai yang namanya teknologi ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Mudah-mudahan sih betul teman-teman kuartal 3 ini mendapatkan net income. So, kalau revenue-nya sekitar 3,1 triliun aja saya percaya gitu kan untuk 2,6 gitu kan untuk menekan istilahnya cost-nya gitu kan. Cuman kalau ini kuartal 3 revenue cuma 693 ya patut dipertanyakan juga gitu kan. Tapi nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting kita ketahuinya harganya nanti mudah-mudahan si equity-nya berkurang dan menjadi positif, bisa lepas daripada FCA. Yang penting itu kan. Oke teman-teman, untuk UNSP seperti itu ya. Jadi walaupun istilahnya ini punya Bakri itu suka istilahnya diangkat dibawahin sampai 50 FCA sekarang gitu, equity negatif, tapi kadang-kadang dia bisa diperjualkan secara normal kembali kok teman-teman. Tenang aja untuk di Bakri ini ya.
karena saham-saham Bakri itu biasanya suka ada bandarnya itu teman-teman. Tapi kalau saya sarankan kalau yang sudah begini ya lebih baik teman-teman hindarin aja. Nanti kalau sudah bisa kejemput ya silahkan aja teman-teman untuk keluar dulu. Nanti setelah positif dia mendapatkan equity positif kembali, mungkin teman-teman bisa melakukan transaksi lagi. Lebih baik menghindari daripada nanti teman-teman istilahnya berpikirnya kemana-mana gitu kan. Kalau teman-teman tidak istilahnya tidak paham dengan apa yang teman-teman beli, lebih baik teman-teman beli dengan istilahnya saham-saham yang normal aja gitu teman-teman, yang diperjualkan secara normal. Kalau FCA kan karena ini hukuman daripada bursa karena equity-nya negatif, artinya dia harus digenjot terus biar lepas daripada equity yang negatifnya itu. Oke, untuk WNSP seperti itu teman-teman ya. Ada lagi BRMS ya. BRMS ini punya Bakri juga ini. Ini teman-teman kayaknya senang dengan BRMS ya. BRMS kayaknya udah, BRMS udah deh teman-teman. Tunggu sebentar. Ya, teman-teman ini belum teman-teman ya. Belum dibahas. Ada juga BRPT. BRPT sama BR apa nih? BNBR gitu ya. Nah, ini ada kenaikan dikit teman-teman dan Bandar Poren terus ngambil, teman-teman, artinya bagus nih teman-teman, si Bandar Poren ngambil terus ya. Jadi ini lagi diperjuangkan diperjuangkan. Lagi dikumpulin sama Bandar Poren. Bandar lokal juga sudah ikutan juga ngumpulin. Nah, mudah-mudahan tidak lepas ya teman-teman dari sekarang nih. Soalnya ini udah bagus teman-teman ya. Di 3311 sudah bagus, MA10 juga sudah mulai mendekati ya. Mudah-mudahan sudah di bawah karena bisa up ke atas ya. Bisa up lah kita teman-teman ya. Target masih sama teman untuk yang paling dekatnya 455, yang paling lumayan di 558 sama di angka 663 itu target saya, walaupun harga wajarnya 176. Karena ini dalam penguasaan bandar ya, tidak berbuat apa-apa ya, walaupun istilahnya harganya yang nyentuhin bandar gitu teman-teman ya. Ini cenderung kalau naik kalau di MA10 di bawah kembali bisa akan rally naik lagi teman-teman ya. Ya ini untuk menyesuaikan aja kali ya. Untuk menyesuaikan bagaimana si pasar ini harus turun dulu gitu kan. Bisa jadi seperti itu teman. Ini sangat dicintai sama istilah sama bandar teman-teman ya. Karena apa? Karena lotnya lumayan jumbo teman-teman. Lotnya jumbo, juga cintai sama bandarnya. Ini domestik aja si LG sudah ngambil, si MG sudah ngambil, lumayan biasa ngambilnya terakhir ya. Poren juga sama, udah ngambil CC aja sampai 19 miliar gitu. Jadi ini sangat dicintai sama Poren. Kenapa? Karena jumlah lotnya banyak teman-teman. Jadi kadang-kadang tidak menghiraukan istilahnya fundamental gitu kan. Malahan ini yang harus kita hiraukan adalah bagaimana bandar mengambil ataupun bandar keluarnya seperti apa gitu. Sedangkan di sini terlihat jelas yang banyak ngebuang adalah yang banyak ambil adalah Bandar Poren, tapi yang kebuang sedikit doang nih sini. BB, kakak, Senapeda doang yang ngebuang, tapi yang ngambil banyak. Artinya ini lagi ambil terus sama si bandarnya, baik bandar lokal ataupun Poren. Oke, untuk BRMS baik teman-teman ya, untuk istilah untuk kedepannya baiklah teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan susul lagi embeten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.